yang masuk ke neraka ya. Siapakah yang masuk ke neraka pertama kali? Tapi kita mulai lihat ya. Kita mulai nubuatan Alkitab tentang Islam dan Antikristus dulu. Karena kan kita ceritanya serial akhir zaman ini kan. Kita lagi ceritanya serial akhir zaman. Ya, kita perlu menyadarkan orang-orang Islam ini. Ya, tapi kita juga untuk belajar bercermin. Jangan-jangan Anda adalah antikristus. Nah, jangan-jangan Anda sudah di framing sama Islam. Kristennya Anda, Kristen framing dari Islam. Ya, bahaya itu. Zoom-nya kita ya. Sebentar. Ini ada yang belum dapat Zoom-nya ya ternyata ya. Zoom-nya kita selalu sama setiap hari. Ini saya bagi dulu share, sebentar. Ya, dan kita temanya hari ini dulu ya, ini tema kita. Inilah orang yang pertama masuk neraka mendahului lainnya. Nah, ini dulu ya. Nah, tapi kita karena ini adalah serial akhir zaman, ya judulnya kan serial akhir zaman, ya maka kita mau ngecek dulu tentang akhir zaman, yaitu ya tentang nubuatan di Alkitab tentang Islam dan Antikristus, ya. Nah, lihat ya, singkat aja kita cepat ya, nubuatan Alkitab tentang Arab. Arab dulu ya, karena ujuk-ujuk bangsa Arab ini ujuk-ujuk muncul. Apakah Arab ini adalah Ismail? Bukan ya, itu ngawur untuk orang-orang itu ya, pendeta-pendeta yang ngawur juga. Nggak ada dasarnya ya. Arab itu bukan Ismail dan Ismail itu bukan Arab. Ya, Arab itu ya suku Arab yang tinggal dari Arab Tengah ke bagian selatan. Sementara suku Ismail tinggal dari sebelah barat Mesopotamia. Saya bikinkan ininya ya. Google Earth. Ini Mesopotamia, Irak, Syria, ya sampai sini kan. Nah ini adalah Israel. Ini pergunungan Petra ini. Nah maka yang ini adalah Ismail. Maka yang di bagian bawah sini, inilah yang disebut dengan Arab. Ismail ya Ismail, Arab ya Arab. Nah orang suka kebalik-balik tuh. Jadi bukan ya, Ismail ya Ismail. Arab ya Arab. Nah tahun 700-an sampai dengan tahun 600-an, maka seluruh suku Ismail ini sudah punah, sudah nggak ada lagi. Sampai hari ini sudah nggak pernah disebut-sebut. Bahkan perjanjian baru aja tidak menyebutkan suku Ismail lagi. Terakhir disebutkan di Yeremia, ya. Yeremia, iya Yeremia ya, orang-orang Kedar itu. Tema, Dedan, udah nggak ada lagi setelah itu. Nah orang-orang Arab ini orang-orang Arab sendiri. Arab itu, nah makanya kita lihat. Waktu waktu Raja Nebukadnezar dapat penglihatan 7 penglihatan patungnya Daniel, patungnya Nebukadnezar ya, kepalanya dari emas, dadanya dari perak, terus perutnya dari tembaga, kakinya dari besi, terus ungkai kakinya dan jari-jari dari besi bercampur tanah liat. Besi bercampur. Kata campur ini dari kata Arab.
Kata bercampur itu dari kata Arab. Jadi inilah besi mit Arab dengan tanah liat. Makanya mereka disebut Arab. Arab itu artinya bercampur. Ya, Arab itu artinya bercampur. Ya, dulu pernah kita bikin seminarnya di sini juga ya. Nanti lihat aja di khilafah terakhir. Ya, jadi Arab itu artinya bercampur. Mengapa Arab itu bercampur? Karena di tanah Arab ini tadi, ini kan suku Sem. Ya, tadi di Eropa nih Ham. Salah. Ini Ham di Afrika. Ini Yafet. Sem itu pergi ke sana. Ini Ham itu pergi ke sana. Yafet itu pergi ke barat. Lalu di sini adalah Sem ditambah Ham ditambah Yafet. Tuh, kok enggak share screen? Lupa lagi. Bentar ya, ulangi. Share screen-nya lompat. Ini orang-orangnya Sem, ya dia pergi ke timur. Ini orangnya Ham di Afrika. Ini orang-orang Yafet di Eropa. Lalu di sini adalah Sem ditambah Ham ditambah Yafet bercampur oleh perkawinan. Makanya namanya Arab. Arti Arab itu bercampur karena perkawinan ya. Pokoknya selalu ceritanya kawin terus di daerah sana itu, ya. Nah, kemudian ya. Jadi kebangkitannya Arab itu sudah dinubuatkan dalam Daniel ya, waktu mimpi Nebukadnezar. Kebangkitan bangsa Arab itu sudah dinubuatkan akan datang kebangkitan bangsa Arab ini, bangsa Babel, bangsa Media Persia, kemudian Yunani, Roma, kemudian Arab. Ya itu sudah dinubuatkan. Kita nggak cerita panjang supaya jangan kelamaan. Ada di video saya khilafah terakhir. Ya. Terus nubuatan tentang Muhammad juga ditulis juga loh di Alkitab loh. Lihat ya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesias ini artinya diurapi. Tetapi Anda ngamatin ya. Pemikiran Anda yang namanya diurapi kan pakai minyak dituang begitu ya. Yesus itu tidak pernah dituang pakai minyak loh kepalanya. Siapa yang menuangi Yesus pakai minyak? Siapa yang mengurapi Yesus pakai minyak seperti para imam itu? Enggak ada. Yesaya juga menubuatkan bahwa Kores adalah hambaku yang kuurapi. Siapa yang mengurapi Kores dituang pakai minyak? Enggak ada. Artinya diurapi itu, ya Mesias itu artinya bukan diurapi pakai minyak begitu, bukan. Tetapi lebih ke arti yang dipilih, yang ditentukan. Nah, kemudian Muhammad datang memakai nama Yesus. Bukankah Nabi Isa itu pernah berkata bahwa akan datang seorang yang, ya kan? Dia ngomong dengan tidak tahu malu begitu kan? Bukankah Musa di dalam Torah bernubuat tentang aku? Ya. Lalu dia berkata, akulah Mesias yang diurapi, yang dijanjikan, yang diurapi. Dijanjikan. Lalu ya akan menyisakan banyak orang. Ya kan? Tapi itu mereka Pak, oh iya, banyak orang ngaku-ngaku yang dijanjikan dan mereka termasuk salah satunya Muhammad ini. Ya, salah satunya Muhammad ini yang menyesatkan banyak orang. Lihat ya, tentang Mekah. Kita kumpulin ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bilik di padang gurun.
Ka'bah di dalam Mekah kan? Ka'bah kan sebuah milik kan, Ka'bah kan di dalam Mekah, di kota Mekah kan. Mekah itu kan padang gurun sebetulnya kan. Bilik di padang gurun itu Ka'bah di Mekah. Muhammad itu ngajak-ngajak Anda untuk pergi ke Ka'bah di Mekah dan muter-muterin kubus hitam itu kan. Lihat, ia ada di sini, ya kan? Lihat, ia ada di dalam bilik. Ia lihat ia ada di padang gurun. Lihat ia ada di bilik. Janganlah kamu percaya, janganlah kamu pergi ke situ, ya kan? Nah, kemudian Alkitab juga sudah menubuatkan kekalahan Bizantin oleh orang-orang Islam ini. Kemarin kita sudah belajar Wahyu 13 adalah lahirnya Islam. Kemudian tiba-tiba di dalam Wahyu 13 disebutkan ya, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Lihat, setelah Islam mengalahkan Bizantin, maka Islam mulai mengalahkan Afrika Utara, ya kan? Mesir, maka Islam mulai mengalahkan banyak negara-negara, ya, kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa. Turki pun diislamkan, ya kan? Bizantin itu sebelum diislamkan dengan Injil Barnabas, dipalsukan Injilnya. Sama siapa? Sama si Sultan ini, Mehmet ini. Jadi sudah dinubuatkan ya, melawan orang kudus, mengalahkan mereka. Padanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa. Loh. Lalu, kita lihat ya. Maka, sebentar, kita jangan ke sini dulu ya, supaya jangan kecepatan. Ada ayatnya, nah ini makanya tadi ada yang ketinggalan ya. Supaya mobil dulu. Nah, mana nih? Tadi saya katakan, ya nabi palsu itu yang ngaku-ngaku Mesias akan menyesatkan. Lalu orang Islam berkata, oh Paulus itulah nabi palsu. Loh, Paulus nggak pernah ngaku-ngaku dirinya nabi loh. Yang ngaku dirinya nabi itu adalah Muhammad. Ya kan? Dia bilang menyesatkan ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu siapa yang disebut menyesatkan banyak orang? Disebut orang sesat. Jawab Yesus pada mereka, ya, kamu mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti mereka suka. Satu, Muhammad berkata, di surga tidak kawin mengawinkan. Sesat ya. Lalu Muhammad tidak tahu kitab suci. Dia bingung ya dengan kitab suci. Karena dia nggak bisa baca kan. Nah, artinya apa? Berarti ini ternyata semua sudah tepat semua nih. Alkitab mengkonfirm bahwa Muhammad itu sesat. Ya. Tapi tanpa kebencian. Kalau Muhammad itu berkata, di hari zaman nanti ada akhir zaman sebelum orang-orang Yahudi itu dibunuh semua. Betapa bencinya dia dengan orang Yahudi. Tapi orang-orang Kristen tidak membenci orang-orang Islam. Ya, cuma Yesus berkata, kamu sesat. Karena di surga nggak ada kawin mengawinkan, dan Muhammad mengajarkan di surga ada kawin mengawinkan. Ya,
Lalu nanti katakan, maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ya, keduanya dibiarkan hidup-hidup. Nah, ini siapa ini? Kita lihat ya. Sebentar. Lompat ya, sebentar. Bisa ya, saudara. Kalau saudara ngamatin, ya, binatang dengan nabi palsunya itu yang pertama kali dilempar ke neraka loh. Ya, binatang dengan nabi palsunya. Nah, saudara kalau Anda melihat ya, binatang ini ya akan memaksa dalam Wahyu 13. Bang Ardo bisa tolong bacakan Wahyu 13 lagi, Bang Ardo. Nah, kita baca dulu Wahyu 13 ya. Iya Pak Paul, Wahyu 13 ya. Wahyu 13. Sebentar ya, sekali ulangi aja semuanya. Ya, mulai Bang Ardo. Ya, Wahyu 13 sampai habis ya Pak Paul ya? Ya, semua. Oke Pak Paul. Dulu udah pernah kita baca lagi tapi. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 13, mulainya ayatnya ke-1 ya. Dan ia tinggal berdiri di tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan ia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk dikawan, ia akan dikawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus.
Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan-kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, bila ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, terima kasih Bang Aldo. Nah, Sama-sama Pak Paul. ini kita sudah 3 kali ya membaca ini, diulang-ulang terus ya. Nah, jadi saudara, kita tadi lihat ya, ada kata, kita di awal-awal kita sudah lihat urut-urutannya, nubuatan-nubuatannya. Ternyata Islam itu tadi adalah antikristus. Ya. Nah, Islam itu yang disebut dengan binatang itu. Ya, itulah Islam. Apakah ada yang lebih sadis dari Islam? Caranya memperlakukan humanity. Islam itu membuat kita tuh hidup seperti binatang, ya. Kawin, geng-beng, boleh rame-rame, ya. Sementara di Kristen mengajarkan monogami. Lah itu Yusua Tewu, lah itu oknum. Kalau di Islam dibolehkan. Kalau ada seperti Quraisy Shihab, istrinya satu, nah itu oknum. Kalau di Islam itu diperbolehkan untuk punya istri banyak. Kalau ada orang Islam nggak punya istri banyak, itu adalah oknum. Beda, di Kristen tidak boleh berzina. Kalau ada yang berzina, seperti Yosua Tewu, misalnya dituduh berzina, itu oknum. Dan lagian tidak ada yang membuktikannya kan. Nah kita cuma nggak ngerti berzina apa enggak. Nah itu adalah oknum. Nah, jadi harus bedakan mana oknum dan ajaran. Kalau di Islam, ya berlomba-lomba untuk kawin sama anak kecil. Itu ajaran, bukan oknum. Ya, kalau di Kristen, kalau sampai ada seorang pemuka agama Kristen kemudian mencabuli anak kecil, itu oknum. Ajarannya nggak boleh. Jadi Anda harus membedakan mana oknum dan mana. Jangan terus kalau ada perintah berzina berarti gereja mengajari berzina. Enggak ya. Makanya saya mengkritik habis-habisan, ya gereja-gerejanya tidak berani menghukum, tidak berani menjatuhkan sanksi pemecatan kepada pendeta-pendetanya berzina. Nah, itu saya menentang keras, ya. Karena itu akan menjadikan pembiaran dan gereja itu akan membuat jemaatnya menjadi terkutuk. Itu Gilbert, udah isunya begitu rupa, ya kebal hukum. Padahal sudah urusan polisi ya, masalah persinahannya Gilbert itu. Karena takut, ya kan? Karena takut GBI. Nah, sini tahu bedanya, ya. Di dalam Islam itu selalu membunuh apa dengan pedang, ya kan? Mereka selalu ingin perangnya dengan pedang, ya.
Terus dikatakan kemudian si binatang ini dia mendirikan patung. Nah, sebenarnya kata patung itu tidak selalu patung ya, karena dari kata patung-patung itu bukan ya. Karena kata patungnya di situ dari kata icon. Ya, dari kata icon. Nah, saya adalah ikonnya YouTube ini, misalnya. Gajah Ganesha adalah ikonnya pon sekian, misalnya kan. Nah, itu ikon. Ikon itu apakah selalu berbentuk patung? Tidak, ikon. Yang merepresentasikan, kalau lihat itu, nah, misalnya simbolnya Olimpiade, ya, simbol Olimpiade itu kan, yang begini kan, ya kan, mewakili 5 benua. Ini adalah ikonnya Olimpiade dunia, contohnya. Ikon. Burung Garuda adalah ikonnya Indonesia. Itu ikon. Nah, ikon binatang itu apa? Syahadat, tulisan syahadatnya Muhammad kan? Itu kan bisa juga ikon juga kan? Lalu jumlahnya suruh dihitung. Oh, Ka'bah juga ikon, benar. Ka'bah juga bisa ikon. Ikonnya Islam ya kan? Tetapi tulisan syahadat Islam, ya benderanya Muhammad itu juga ikon. Makanya di seluruh negara-negara yang ingin mendirikan khilafah, mereka mempunyai ikon. Nah, kemudian ikon dari binatang itu namanya itu dijumlah 666. Nah, itu saya bilang kemarin syahadatnya orang Islam, kalau dijumlah itu 666. 616 ditambah huruf nun 50. Jadi 666. Ya, itu ada di bilangan antikristus. Jadi kita nyambung terus ya. Jadi Anda kudu ngejar, kalau Anda yang baru dengarkan ya kaget. Nanti Anda lihat di bilangan antikristus. Ya. Nah, makanya ketika kemudian ada syahadatnya orang Islam ini yang jumlahnya 666, ya, itulah binatang Islam dan patungnya. Ya, itulah binatang Islam dengan patungnya. Nah, lalu kita langsung to the point. Nah, ini tadi ya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya, ikonnya tadi kan. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi binatang dengan nabi palsunya. Ya kan? Nabi palsunya, siapa? Muhammad. Jadi siapakah yang masuk pertama kali ke dalam neraka? Ya Muhammad. Tanda apakah yang di jidatnya? Ya tanda itu nanti Anda kalau di zaman Islam menguasai dunia, ya, maka seluruh perekonomian microchip itu akan runtuh semua. ATM itu udah nggak ada lagi. Anda hanya bisa barter dan kepalanya distempel pakai syahadatnya orang Islam. 616. Distempel, tato, supaya Anda boleh keluar masuk. Ya, barter. Karena kan kembali ke zaman barbar kan. Islam kan mengembalikan Anda ke zaman 1400 tahun yang lalu, ke zaman barbar, barter, pakainya uang dinar emas. Karena Islam merindukan itu, merindukan ke masa-masa itu. Anda kan dibalikan persis ke zamannya Muhammad. Nah, jadi siapakah yang masuk ke neraka pertama kali? Ya Muhammad. Kalau Muhammad itu ada, maka nabi palsunya adalah Muhammad, itulah yang masuk neraka pertama kali. Tetapi masalahnya, apakah Muhammad itu ada? Sebagian orang termasuk saya berkeyakinan bahwa Muhammad adalah fiktif. Tetapi kita ingat di dalam hadisnya ada yang namanya Imam Mahdi yang berasal dari keturunannya Muhammad, ngaku-ngaku keturunannya Muhammad.
Nah, kita balik lagi. Binatang itu siapa? Orang-orang Islam. Ya kan? Sehingga siapakah yang masuk pertama kali ke neraka? Muhammad dan orang-orang Islam ini. Makanya di dalam Al-Quran, ya surat Maryam, ya kita lihat ya, dengan sangat jelas sekali, gamblang sekali ya, IS 19 ayat 71. Dan tidak seorang pun darimu yang durhaka kepada Allah, ini nggak ada ya, ayat aslinya nggak ada nih. Ya, wan in minkum ila waridha. Nggak ada ini. Dalam tanda kurung ini nggak ada, ini tambahan sendiri. Dan tidak ada seorang darimu yang melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang, kamu, orang-orang Islam, masuk neraka. Makanya itulah sudah dinubuatkan. Semua orang Islam itu pasti masuk neraka. Baru kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Mereka semua akan ke neraka. Lalu orang-orang yang durhaka tadi, orang-orang zalim yang bukan Islam, yang bertakwa itu akan katanya akan diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kami. Kami ini siapa? Oleh Allah. Allahnya Islam dengan Muhammad kan. Tetapi kan waktu Anda nuntut Muhammad, loh aku aja di neraka. Allahnya juga di neraka. Ya, kita lihat. Di dalam Wahyu ke-20. Dan Allah SWT yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ya. Di tempat binatang, ya para orang Islam ini kan, dan nabi palsunya, mereka disiksa siang malam sampai malam. Nah itu tadi ayat 20. Allahnya juga ke sana, ya, tempatnya Muhammad juga. Tujuannya mau menyelamatkan, tetapi mereka juga di dalam sama-sama. Lalu Anda bertanya sama Allah, Allah kapan kita keluar dari sini? Lalu Allah berkata, kalau saya berhasil keluar dari sini, saya akan ajak kamu keluar dari sini. Bohong enggak? Saya yakin Allahmu akan melakukannya. Tapi masalahnya bisa enggak Allahnya kamu keluar dari situ? Enggak bisa. Kalau dia bisa keluar, masalahnya enggak bisa. Ya kan? Disebutkan sini kan, karena sudah hujatnya luar biasa ayat 19 ini ya tadi ya. Nah ini ayat 19. Wahyu 13 ya. Mana tadi? Yang dia menghujat ini ya. Nah ini ya. Pada binatang itu diberikan mulut penuh kesombongan dan hujat
diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi di masa 3,5 tahun itu, di masa antikristus itu berkuasa, di mana Islam nanti akan berkuasa di seluruh bumi selama 3,5 tahun ya. Selama 3,5 tahun itu ya, ia membuka mulutnya untuk menghujat bukan Allah SWT, tetapi Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dengan caranya bagaimana? Hujatan itu dengan ketika kamu menyangkal Yesus adalah penguasa, ya, menyangkal Yesus bangkit dari kematian, itu adalah hujat. Ketika kamu menyangkal, ya, ketika kamu mengatakan bahwa orang Kristen dengan orang Yahudi ini murtad, ya, tidak menyembah Allah, itu namanya hujat. Ketika mereka membangga-banggakan Muhammad dengan kami tadi ya, dengan Allah itu kami akan menyelamatkan, itu hujat. Definisi hujat, ketika Yesus berkata aku ini anak Allah, bagi orang Yahudi itu hujat. Ya. Hujat itu enggak usah Anda menyumpah serapai Tuhan, enggak usah. Ketika Anda menyamakan dirimu itu sudah hujat. Ya. Tetapi nanti orang Yahudi kan akan diselamatkan, akan menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Dua saksi Allah itu tadi kan, yang punya kesaksian Kristus dan the commandment of God, perintah Allah, Torah. Itu orang Yahudi dan orang Kristen. Makanya saya katakan orang Islam itu musuh bebuyutannya orang Yahudi dengan orang Kristen. Di Al-Qur'annya tertulis dengan jelas. Ya. Tetapi Anda sekarang kan di framing kan, termasuk Gilbert. Ya kan? Oh mereka orang baik. Sama Rara Gilbert itu antinya minta ampun. Tapi sama Risik sama si Yusuf Mansur bisa pelukan. Rara dosa apa sama Gilbert? Kenapa sampai dikutuk demikian rupa? Saya dosa apa sama Gilbert dulu? Saya nggak pernah nyerang dia. Sampai dikutuki. Gilbert suruh masuk zoomnya saya nggak mau kan? Takut soalnya. Ya kan? Tetapi dia berani menganggap orang Islam itu saudaranya. Nah, sama ya, seperti Alengso, Amimijaya, yang menganggap orang Islam itu sahabatnya mereka, saudaranya, sementara kita yang melakukan kehendak Tuhan adalah musuhnya mereka. Janganlah mengambil bagian dari kejahatan itu, saudara. Itu pesannya, saudara. Karena mereka itu adalah ahli neraka, orang-orang Islam ini tadi. Al-Qur'annya mereka sendiri sudah sadar. Kenapa? Supaya nanti jangan dituntut. Kamu bohong Allah, katanya orang Islam. Enggak, aku sudah kasih tahu kamu, hai orang Islam, bahwa kamu nanti akan sama-sama saya di neraka. Tapi aku akan selamatkan kamu kalau aku berhasil keluar. Ya caranya aku nggak bisa keluar. Kalau aku keluar dari sini, aku pasti selamatkan kamu. Muhammad kamu bohong. Enggak, aku nggak bohong. Nyatanya aku nggak bisa keluar dari sini. Kalau aku keluar dari sini, aku akan selamatkan kalian semua. Jadi siapakah yang pertama kali masuk ke neraka? Muhammad dan orang Islam. Allahnya malah belakangan nanti. Setelah dia gagal dengan Islam, 1000 tahun kemudian Allah ini dilepaskan lagi kan? Dari jurang maut, dari alam barzah itu loh, dari alam kubur. Iblisnya Allah ini dilepaskan. Padahal kalau saya lihat ada dengar azan itu kan kayak suara alam kubur ya. Jadi mereka sendiri sudah seperti itu, saudara. Mereka sudah ke sana. Kalau Anda masih bandel, ya salahmu dewe. Kok mau? Ya, mereka itu sudah ditakdirkan orang Islam dengan Muhammad ini, itu yang pertama kali masuk neraka. Karena Anda berkata bahwa Muhammad itu ada. Ya udah ada, dan dialah yang masuk neraka pertama kali. Persis kan? Binatang itu siapa? Orang Islam. Tadi saya tunjukkan, binatang itu adalah lahirnya Islam. Yang menguasai sepertiga dunia. Menyesatkan seluruh dunia. Mengalahkan Bizantin orang-orang Islam ini kan. Bahkan mengalahkan orang-orang kudus kan, dibilang tadi kan. Jadi, saudara, hati-hati.
Anda yang masih Islam, tinggalkan Islam. Karena Anda adalah penghuni neraka pertama kali. Ya. Apakah Michael Jackson seperti yang dilihat Philip Mantova ngawur. Yang pertama kali masuk neraka sudah disebutkan tadi, the beast, binatang itu dan nabinya, Muhammad dan orang Islam. Mengapa bukan orang Buddha? Karena orang Buddha tidak pernah memusuhi orang Yahudi dan tidak pernah memusuhi orang Kristen. Mengapa bukan orang Hindu? Karena orang Hindu tidak memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen. Mengapa orang Islam? Karena orang Islamlah yang memusuhi orang Yahudi dengan orang Kristen. Malah Anda mau di-framing sama Islam. Anda ketakutan. Anda bekerja sama dengan Islam untuk menghancurkan penginjilan kita. Ya kan? Makanya, sebrengsek-brengseknya Saifuddin buat saya, sebrengsek-brengseknya Yosua Teu buat saya tidak akan ya mengentertain orang Islam untuk saya supaya orang Islam ini nyerang sama Saifuddin. Bahkan Sarah Ayu saya tegur, kamu tidak boleh, itu kamu celakain suamimu itu. Kamu itu malah wasap-wasapan sama si Nandar. Tidak boleh. Kalau kamu nggak dengar omongan saya, berarti kamu memang bukan wanita baik-baik. Saya ngomong itu demi suami kamu, demi harga diri keluargamu kok. Nah, kamu nggak terima ya terserah. Si Sarah Ayu jawab ya, si Paul juga pergi sendirian dulu. Oh beda, saya sendirian. Istri saya nungguin anak saya masih sekolah, karena waktu itu harus kita mau selesaikan dulu dia sekolah. Dan kita perginya dengan terkopo-kopo loh, langsung pergi loh. Dan uangnya nggak ada. Cuma 1 tiket saya punya dapat. 1 tiket, bukan PP loh. Cuma 1 tiket. Lah kamu pergi bolak-balik, anakmu udah diajak ditinggal sama orang lain. Siapapun, itu perempuan tidak benar kalau ninggal anaknya. Itu perempuan tidak benar, itu orang tua tidak benar itu ninggal anaknya begitu. Nggak heran, anak-anaknya Saifuddin yang udah gede-gede itu nggak respect sama bapaknya. Nggak mau sering ditinggal kayak gitu kok. Ini saya ngomong, karena kamu orang Kristen, saya kasih tahu, saya tegur kamu. Nyampurin urusan rumah tangga orang, bukan karena kamu kan ngaku-ngaku dirimu selebritis. Kalau kamu ngaku-ngaku diri selebritis, kamu tembak sana, tembak sini, kenapa saya nggak boleh kritik kamu? Dasar orang munafik juga kau, ya kan? Kamu kritik orang sana, kritik sini, kamu dikritik balik, kamu nggak terima. Kamu nuduh saya maling, jadi kamu yang maling. Nah, kamu kan yang maling duitnya KC kan? Kamu ribut kan sama KC kan, duitnya KC kemana coba? Yosua Teu lagi kamu salah-salahin. Udah gitu pengaku-pengakunya Saifuddin masih kagum. Kamu kalau nggak suka dengan saya silakan unsubscribe, saya juga nggak masalah. Ya, tapi saya nggak suka bareng sama duduk sama orang munafik. Iya, enggak. Kalau sama saya mah begitu ya. Ini nggak urusan ya. Kalau sama saya iya, enggak. Ini saya nggak suka, tapi saya tegur. Karena itu membahayakan kita semua. Kiprahmu itu membahayakan kita semua. Nggak entah apa motivasinya. Kenapa dia harus bongkar-bongkar aibnya si Yosua Teu. Nah itu membuat saya sampai sekarang masih kata ini orang nggak benar si Saifuddin ini. Yosua Teu juga nggak benar sama saja. Saya bilang, oh saya orang benar. Saya buka, lihat ya, ciri khas orang benar kelihatan dari cara dia mengelola keuangannya. Dulu saya nggak benar, sekarang saya sangat benar, saudara. Dari cara dia pegang keuangan, kamu akan tahu ini orang benar apa enggak. Kamu lihat keluarganya. Nggak bisa bohongin. Kamu mau tanya ini orang ini baik apa enggak, tanya anaknya. Respect nggak sama bapaknya? Ya, respect nggak sama ibunya?
Biar Ibu Tiri juga respect nggak? Saya tahu aja, saya tahu. Lawang Saddam Hussein mau kawin aja, kamu ngerasani mertuamu, besanmu sendiri kok. Sampai di Facebook, sampai saya tegur di Facebook langsung. Saudara ngerti nggak? Spirit Islamnya masih nyantol sama kedua orang ini. Karena mereka belum tuntas lahir barunya. Belum tuntas lahir barunya. Makanya saya tegur. Jangan sampai orang ini menjadi teladanmu. Weh, serem saudara. Makanya nggak heran murid-muridnya Saifuddin yang diajari orangnya begitu semua. Ya, untung Anissa saya titip baptis di Saifuddin. Kita muridkan sendiri ya. Tetap kita muridkan sendiri. Aduh, repot kalau enggak. Nggak heran kualitas murid-muridmu begitu semua, munafik semua juga. Nggak yang Kanuru, nggak yang siapa, munafik semua. Kalau didikan kita harus open-open. Hati-hati ya, jangan sampai kamu nggak lahir baru Saifuddin sama Sarah. Sia-sia. Ya tapi kalau buat mereka kamu kan sudah dapat duitnya juga nggak sia-sia juga. Memang cari duitnya dari situ ya beda lagi kalau memang niatnya mau itu ya. Tapi kan kita justru berpikir positif bahwa kamu ingin memberitakan Injil. Makanya kita tegur. Spirit Islam itu, ya, spirit Babel itu ada sama banyak orang sekarang ini. Termasuk ada beberapa orang di grup kita yang masih ada begitu. Makanya saya langsung begitu di kelas evangelis kan kebuka semua kan kalau kita tanya jawab. Ya, makanya ikut kelas evangelis ya. Makanya ikut kelas evangelis. Nah, di kelas evangelis itu saya ngajari Anda untuk belajar open. Saya langsung untuk buka langsung gitu ya. Di kelas evangelis saya langsung open loh. Nah, makanya saya selalu bilang jangan tersinggung ya pokoknya ya. Ini kita langsung to the point tanya jawab. Karena ini pengajaran. Saya fokus, saya vulgar. Tetapi bilang ini pengajaran. Jadi tanya detail banget ya. Makanya ikut kelas evangelis. Ya, ikut kelas evangelis. Kita Selasa besok pendaftaran terakhir ya untuk yang bulan ini. Tapi kalau Anda mau daftar untuk bulan Juni ya kelihatannya ya. Bulan Juni ya kelihatannya ya. Itu kita bisa ya. Anda mau daftar untuk bulan Juni bisa. Selalu jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Anda bisa daftar, bisa WhatsApp ya. Ke itu sudah ada di running text di YouTube Anda itu. Nah, framing Islam ini ya, sifat permusuhan yang dibangun. Pak bilang permusuhan, Pak Paulus juga membangun permusuhan. Enggak, siapa bilang saya membangun permusuhan? Kalau saya membangun permusuhan, nggak tak kasih makan itu orang-orang Indonesia, mendingan duitnya saya cek sendiri. Ya, tetapi kita harus menyatakan kebenaran kepada orang-orang ini, bukan membangun permusuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran lalu kita jadi musuhan? Berarti kamu yang memusuhi saya. Apakah saya memusuhi Gilbert? Tidak. Saya tidak pernah memusuhi Gilbert. Apakah saya ingin Gilbert hancur? Tidak. Justru saya tegur Gilbert supaya jangan hancur. Begitu. Apakah Gilbert ingin saya hancur? Justru dia yang pengen saya hancur kan? Iya kan? Jadi banyak dipolak-balik ya. Spirit Babel, Islam ini kan spirit Babel. Calon penghuni neraka. Mereka masuk neraka. Itu ekornya itu ya. Ekornya itu akan menghantam Anda. Ya. Ekornya itu akan menghantam Anda. Dan apa yang ada di ekornya ular? Alat kelamin, saudara. Alat kelamin, perzinahan. Makanya orang-orang ex-Islam kental dengan perzinahan. Termasuk Saifuddin. Makanya ketika Saifuddin mengaku, saya kan bekas Islam boleh. Oh, enggak boleh, salah kamu. Kamu pikir meremehkan perzinahan, orang lain nggak boleh berzina, kamu boleh berzina gara-gara kamu bekas pengikut Muhammad. Bodoh kali kau. Sama saja.
Lihat ya, ekor naga ini, kalau kamu tidak bisa menyesatkan dengan pengajarannya, maka iblis ini akan menyesatkan kamu dengan persinahan. Makanya pendeta-pendeta yang bersinah ini, ya yang tidak mau bertobat dari persinahan, itu juga akan masuk ke neraka pertama kali. Iya kan? Bertobat pendeta-pendeta itu dari persinahannya. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Ya kan disebutkan persinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Dan itu dosa yang sangat dibenci Tuhan. Penyembahan berhala itu. Itulah lahirnya Islam karena ada berhala itu. Ya. Yang utama, Islam inilah yang akan masuk ke dalam neraka pertama kali bersama dengan Muhammad. Di Alkitab sudah ditulis, di Al-Quran ditulis juga. Klop, confirm. Ya kan? Dari mana Muhammad tahu? Ya karena Muhammad kan baca Alkitab. Ya kan? Semua nubuatan Muhammad yang tidak dari Alkitab pasti meleset. Ya. Nanti Islam akan terpecah menjadi 72 aliran, gundul peyang. Ratusan ke 72. Semua nubuatan Muhammad yang ngambil dari Alkitab, itu terjadi saklop. Imam Mahdi, akan datang Imam Mahdi, berkening lebat, berkulit putih, berhidung mancung, itulah keturunanku. Nanti ya, Antikris itu lahirnya dari orang-orang Iran yang menguasai Irak. Karena orang Iran lah ajaran ideologi Muhammad yang sejati, orang Syiah. Ideologi yang dari keluarga Muhammad adalah Syiah. Sunni itu berasal dari teman-temannya Muhammad. Syiah itu dari keluarganya Muhammad. Mana yang lebih sah ajarannya? Ajarannya Sunni atau Syiah? Syiah itulah yang Muhammad banget. Sunni itu sahabatnya Muhammad. Dan orang-orang Syiah inilah yang nanti akan menguasai Babel. Dan dia akan berkuasa, dia akan declare dirinya sebagai antikristus. Ya. Dan mereka inilah nanti penghuni-penghuni neraka pertama kali. Serem ya. Makanya Anda jangan mau di-framing. Ya. Jangan mau di-framing oleh orang-orang Islam ini. Imanmu itu jangan mau di-framing oleh orang-orang Islam ini. Definisi lemah lembutmu itu jangan mau di-framing oleh Islam ini. Di-framinglah oleh Alkitab. Baca Alkitab itu yang benar. Bacanya apa? Pahami dulu, paham nggak kamu itu? Jangan kayak si bom-bom. Bacanya apa, ngomongnya bisa beda, nggak nyambung. Ditanya sama orang Islam, siapa tuh yang nanya orang Islam, nanya bom-bom? Ya, mengapa kamu menyembah Yesus? Terjawabnya pintar, tulisannya apa? Jawabnya apa? Itulah, kamu diajari orang kayak gitu kok ya mau. Kalau ada orang nanya, mengapa kamu menyembah Yesus? Aku sebetulnya nggak mau menyembah siapa-siapa. Tapi setiap kali aku ketemu Yesus, aku pasti sujud bertelut. Karena Allah, orang Israel tidak pernah minta disembah-sembah. Tapi semua orang yang datang pada Allah Israel selalu sujud menyembah. Yehova tidak pernah bilang, oh orang-orang datang, sujudlah menyembah aku sebab akulah yang hak. Allah Islam berkata begitu. Sujudlah menyembah aku sebab akulah yang hak. Itu iblis berkata pada Yesus, sujud sembahlah aku, katanya iblis. Ya. Sebab Allah Kristen, Allah Yahudi tidak pernah minta, para nabi berkata sembahlah Allah. Ya. Alkitab menulis mereka menyembah Yesus. Ya. Yesus nggak pernah minta disembah loh, sembahlah aku nggak pernah loh. Tapi semua orang datang sama Yesus coba pasti sujud menyembah kan. Mau nangkep Yesus saja begitu nanya, kami mau cari Yesus orang Nazaret. Yesus datang, ego eimi, aye, aser aye.
Ya kan artinya ego emi dalam bahasa Ibrani kan aye, aser aye kan. Lalu terjerembab mereka ke belakang. Mau nangkep aja terjerembab dulu, pakai terjerembab dulu ke belakang. Waktu Yesus berkata, aye, aser aye, ego emi. Jadi Allah Kristus minta disembah, tetapi semua orang datang kepada Allah Kristus dan Allah Yesus menyembah. Allah Islam ngemis-ngemis minta. Itu jawabannya, Bom. Belajar dulu kamu sama saya ikut kelas evangelis, bayar 500.000 rupiah, ya, supaya jangan diketawain orang Islam. Heran YouTube-nya Bom banyak yang nonton. Bukan 11 jam sehari. Orang cuma lewat aja, cuma lewat di YouTube aja itu jadi kita banyak yang nonton. Contoh nih. Bukan banyak yang nonton. Itu dia lihatnya 11 jam sehari. Nih misalnya nih. Ya. Saya baru ngeliat begini kan. Kalau ngeliat begini nggak kelihatan ya. Kalau dipakai handphone itu kan nanti gerak gitu kan handphonenya. Terus dia langsung muter autoplay. Nah, begitu begini dia autoplay, maka otomatis kamu Wah, handphone saya mati soalnya ya. Nah, itu autoplay, kamu sudah nonton, padahal kamu nggak nonton dalamnya, itu sudah autoplay. Saya baru ngerti itu, ya. Asal itu ada di layarmu, kamu pernah like, kamu pernah subscribe, itu lewat, ya karena 11 jam dia live kan, sehari kan, gitu. Jadi bukan ditonton, jadi ya, jadi ditonton karena dia live 11 jam. Nah, saya buktikan, saya live-nya nggak sampai 3 jam, dan kemarin kita 2 jam aja ya. Langsung tetap 17.000 ya. Artinya apa? Artinya itu real viewer, benar-benar ada. Itu ya. Nah, begitu. Karena baru digeser begini saja, asal dia goyang begitu kan, asal digambarnya gerak, itu sudah kayak nonton kamu. Padahal cuma dilewatin begitu doang. Kalau nontonnya dari iPad ya nggak akan automatic player, tapi kalau dari handphone begitu kita jalan dia langsung gerak ya itu udah automatic player. Seakan-akan nonton padahal kamu nggak nonton. Gitu ya. Nonton terbanyak tetap saya, live viewer YouTuber tetap saya terbanyak. belum ada yang lain ya. Live viewer terbanyak tetap kita, kita. Ini Bumum belajar, ditanyain bisa nggak ngerti. Kayak KC, mengapa Yesus berkata Eli Eli lama sabatani? Oh itu bahasa roh. Aduh, saya langsung cekilan batuk. Nah ini loh orang-orang pada nggak ngerti jawabnya kok. Ditanyain mengapa Yesus berseru Eli Eli lama sabatani kok bahasa roh. Si Bom ditanyain kenapa Yesus disembah. Malah kamu bilangnya karena Yesus yang menghakimi dunia. Aduh, gak nyambung. Kenapa Yesus disembah? Kalau saya bisa nggak nyembah Yesus, masalahnya semua orang datang nyembah. Nggak tahan dia. Paulus ketemu Yesus di tengah jalan, langsung sujud tersungkur menyembah. Yohanes di Patmos, begitu ketemu Yesus di Patmos, langsung tersungkur menyembah. Kalau kamu sanggup nggak usah sujud menyembah, ya boleh-boleh saja. Masalahnya sanggup nggak? Kan begitu kan? Oh, maksud kita sujud di depannya patung Yesus itu patung beda. Nah saya mah nggak pernah sujud menyembah patung. Belajar Bom. Kamu belum pinter, otak nggak seberapa. Ngapain saya iblis? Dasar lu gitu ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini ya. Hati-hati orang Islam dan karena kamulah penghuni neraka. A1 dan yang pertama kali dan Muhammad. Kedua, kalian yang di framing dan ikut-ikut di dalam kegiatan orang Islam ini. Hati-hati ya kalian yang
pengkhianat, para orang-orang munafik ini kayak Gilbert. Jangan pikir Gilbert masuk surga loh. Enggak loh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada loh. Kalau saya hartanya di Damaris, Damaris artinya ada di mana? Di orang miskin kan? Ya di situlah hati kita berada kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hartamu di mana? Di BCA. Kalau BCA-nya bangkrut, hatimu kan ke bawah bangkrut. Hartamu di mana? Di stock exchange. Kalau stock exchange-nya turun, indeksnya nggak karu-karuan, kamu ikut nggak karu-karuan. Hartamu di mana? Di gereja. Gerejanya bubar, kamu ruwet, mikirnya mumet. Hartamu sama orang miskin. Berarti kamu mengutangi Tuhan. Berarti hartamu ada sama Tuhan. Artinya hatimu sama Tuhan. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hartamu disumbang ke Hagios Internasional untuk penginjilan keliling Eropa. Kamu tidak ikut keliling Eropa, tapi hatimu ikut keliling Eropa. Kamu pengen tahu yang saya lakukan dalam penginjilan Eropa. Kamu akan memberkati orang-orang Eropa ini. Kita berhutang Injil loh kepada Eropa. Anda berhutang kabar Yesus kepada Eropa. Dan saya mewujudkannya buat Anda. Ya, saya dari Indonesia datang ke Eropa membayar hutang itu. Ya, hutang Injil kan? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke.